Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan sama-sama mendengarkan kultum. Insyaallah kali ini kita akan membahas tentang keberkahan di dalam melaksanakan sahur. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan banyak sekali sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satunya adalah makan sahur. Kenapa? Ternyata di dalam makan sahur itu mengandung keberkahan yang luar biasa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada siapa saja yang melaksanakan sahur ketika melaksanakan siam Ramadan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dikuatkan oleh hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1923 dan Muslim nomor hadis 1095. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingat berkah yang dimaksud di sini adalah turunnya dan tetapnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Nah, barokah itu bisa mendatangkan berbagai macam kebaikan dan pahala. Bahkan bisa mendatangkan manfaat baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Namun patut kita ketahui bahwa barokah itu datangnya murni dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya diperoleh apabila kita melaksanakan sesuai dengan yang dicontohkan atau disunnahkan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama tentang keberkahan dalam makan sahur ini adalah karena memenuhi perintah Rasulullah SAW. Kemudian ya berkaitan dengan ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam Quran surah An-Nisa ayat 80. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 71, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang sangat besar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, makan sahur merupakan syiar Islam yang membedakan dengan ajaran ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Dan dari Amr bin Al-As, Rasulullah SAW bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahari." Perbedaan antara puasa kita dan puasa ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1096. Ini berarti Islam mengajarkan barok ya dari orang kafir. Artinya tidak loyal pada mereka. Karena puasa kita saja dibedakan dengan orang kafir. Yang ketiga, waktu makan sahur adalah waktu yang diberkahi. Ya, karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda yang artinya Rabb kita Tabarakallah ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir, lantas dia berfirman, "Siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni." Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1145 dan Muslim nomor hadis 758. Dan yang terakhir, ya, poin keempat adalah waktu sahur adalah waktu utama untuk memperbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Ali Imran ayat 17.
wal mustaghfirina bil ashari. Dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Andai 4 poin saja ini kita pahami ketika kita melaksanakan sahur ya di bulan Ramadan, maka insya Allah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan akan kita dapatkan. Ketika keberkahan itu Allah Subhanahu wa taala sudah limpahkan kepada kita, maka insya Allah hidup kita juga semakin tenang, nyaman, dan Allah akan ridho kepada kita. Begitupun Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.